lagi di episode terbaru dari Sombol Santuy bareng gue Helmi Pramudita, dan gue juga nggak sendiri nih guys, karena gue juga ditemenin oleh teman-teman kita yang kece ini nih. Boleh kenalin dulu dari yang sebelah gue dulu nih, ada siapa mas? Oke, nama gue Ilham Akbar, jadi panggil Akbar. Oke, masih kelam Akbar, biasanya panggil Akbar ya. Yang sebelahnya boleh kenalin? Nama gue Muhammad Fauzi, biasa dipanggil Umam. Oke, Umam. Yang sebelahnya ini ada cewek cuma sendiri doang ini. Iya. Aduh. Ya boleh kenalin Mbak namanya. Nama gue Kayla Aulia, dipanggil Kayla. Oke, Mbak Kayla. Dan yang terakhir Mas paling cantik nih. Cantik. Paling imut-imut manja gitu. Oke. Nama gua Alvin Baikal Matriata, biasa dipanggil Alvin. Oh, Mas Alfi. Oke, ini berarti gue bersama 4 narasumber nih ya. Gue sebagai host di sini. Pada nggak asing nggak sih sama isu kesehatan mental? Pasti nggak asing dong, kayak anxiety, terus juga gangguan kecemasan dan lain-lain. Nah, kita juga mau bahas juga nih hari ini nih. Sebelumnya gue jelasin dulu kali ya, anxiety itu apa buat yang nggak tahu. Anxiety itu kebagi jadi dua nih guys. Ada yang biasa dan yang berkelanjutan. Nah, yang biasanya itu ada pemicunya nih, kayak mepet deadline, terus juga dikejar bos, atau kayak banyak gangguan segala macam. Yang pokoknya tuh dia juga ada pemicunya gitu loh. Dan sedangkan yang berkelanjutan itu tuh biasanya udah masuk ke disorder atau gangguan kecemasan. Nah, itu tuh biasanya berkelanjutan sampai terus menerus, dan itu juga memerlukan bantuan medis kayak psikolog atau psikiater. Nah guys, gue kan barusan juga udah ngejelasin nih bedanya kayak anxiety itu ada apa aja sih, kayak anxiety lanjut dan berkelanjutan. Nah, ini gue mau nanya-nanya nih dari narasumber gue, kira-kira ada nggak sih kalian pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan anxiety atau kecemasan itu? Boleh dari yang sebelah pojok dulu nih Mas Alvin, boleh ceritanya kayak gimana? Pernah sih dulu pas lagi kuliah ya, mungkin karena lagi banyak tugas, itu yang capek banget. Ya, terus jadi ada satu tugas tuh yang sampai ke bawah kepikiran gitu. Sampai gimana tuh kalau boleh ceritanya? Jadi kayak pas belum mau presentasi, itu tuh suka yang kayak mikirin, oh ini tuh materinya nyambung gak ya sama yang ibunya maksud gitu. Itu suka ke bawah sampai ke kuliah, jadi kurang fokus gitu-gitu. Tapi bisa sampai ganggu keseharian Mas Alvin nggak sih? Kalau misalnya lagi ingat bisa ganggu. Dan ganggu. Sampai ke makan gitu keganggu nggak? Ya, bisa aja kalau lagi ingat gitu-gitu. Oh lagi makan, besok ada presentasi nih, besok ada presentasi, besok abnormal, ngerjain presentasi ya. Oh gitu ya. Oke, ini Mas Alvin udah cerita nih. Kita langsung ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam dulu, boleh ceritain gimana ceritanya Mas Umam? Sebenarnya ada masalah anxiety. Saya pernah dulu waktu saya nganter barang di malam hari, itu saya pernah diintilin orang, dan itu membuat saya jadi agak takut ya, karena kayak diintilin terus juga mau ngelakuin apa juga bingung, jadi lebih ke bawah rasa takut aja sih. Diintilinnya tuh sampai kayak gimana tuh Mas? Sampai ke rumah apa kayak cuma di jalannya aja? Sebenarnya lebih ke jalan, cuma karena jalan itu benar-benar sepi, udah nggak ada akses transport yang jalan kan, jadi kayak cuma saya sendiri doang. Jadi saya ngerasa diintilin sampai ada 2 motor gitu. Jadi kan menurut saya, wah ini benar-benar situasi darurat nih. Jadi itu yang membuat saya sih sedikit sensitif karena takut aja. Takut dibegal gitu kali ya Mas ya? Iya benar. Karena kan situasi malam hari ya. Malam-malam. Jam berapa tuh kira-kira tuh Mas? Waktu itu sekitar jam 11 lewat sih Mas. Udah malam banget ya? Iya. Dan itu juga kondisi jalan juga sepi banget gak sih? Pasti sih. Soalnya juga yang lewat cuma paling 1-2 mobil doang yang lewat. 1 motor 2 mobil. Itu juga ya? Iya. Itu dari mana sih Mas? Waktu itu sih daerah Tambun Selatan sih. Tambun. Kalau di Tambun lebih hati-hati ya guys ya. Nah ya guys, yang
lewat Tambun Ya, malam-malam, Tambun. hati-hati. Hati-hati kalau udah di atas jam 11. Kalau lebih baik di rumah deh kalian daripada keluar yang nggak ada perlu apa-apa. Betul. Oke, nih kita udah ngobrol asik nih sama dua narasumber ini. Yang pertama itu tadi Alvin tentang presentasi ya. Gue juga mau semua tentang habis ngantar-ngantar barang segala macam. Kita beralih ke Mas Ilham dulu kali boleh ya. Mas Ilham dulu kali. Boleh. Boleh ceritain Mas Ilham gimana pengalamannya nih? Jadi sebenarnya cerita udah agak lama sih. Oh, udah lama Pas apa lagi zaman SMA nih. Jadi waktu itu lagi bawa motor ya. Ceritanya kayak kan lampu merah langsung ada ke perempatan gitu kan. Nah, gue tuh pengen belok kiri. Di depan gue tuh udah ada orang-orang bapak-bapak naik sepeda. Yang sepeda keren gitu loh teman. Sepeda bisi yang mahal-mahal gitu lah. Oh, yang bisa di ini yang legoin gitu ya? Iya enggak, bisa yang bener mahal gitu. Oh iya. Nah, terus waktu itu kan gue langsung sen gitu kan, sen ke kiri. Nah, habis itu gue ngebut gini, langsung belok kiri, tiba-tiba ternyata nih bapak-bapak ini nggak ngeliat kalau gue langsung belok kiri. Oh, Dia langsung bawa gue jatuh. waduh. Terus spakbor belakang motor itu kan pakai motor bapak gue ya. Belakangnya tuh pecah gitu kan. Habis itu gue minggir, bapak-bapak itu jatuh. Habis itu gue panik tuh kan, kayak gimana nih takutnya suruh ganti gitu. Waduh, juga ya. Soalnya tuh kayak badannya yang mahal juga kan. Terus habis itu udah gitu disamperin dah tuh sama dia berdua sama temennya. Samperin gue, kamu gimana sih gitu kan, bisa bawa motor gak? Gitu. Waduh. Itu kayak tremor, aduh keringat dingin juga nih dari tadi gue kan Gawat banget sih bapaknya ya. bisa ngomong, iya pak maaf ya pak, kira saya bapak udah ngeliat sih juga udah ngesen pak soalnya gitu kan. Ya udah lain kali hati-hati nih gimana nih kalau udah begini gitu. Ya pak maaf ya pak, tuh saya kayak udah ngomong kayak maaf ya pak gitu-gitu udah kayak takut juga kan, betul takutnya dilaporin juga, namanya juga masih SMA ya, masih belum ada SIM juga tuh. Terus ya udah tuh akhirnya kayak ya udahlah kamu juga masih udah seneng pergi. Akhirnya gue disuruh pergi tuh udah akhirnya pergi. Habis itu pas itu kepikiran aduh spakbornya pecah nih diomelin bapak gue ya. Nah itu kepikiran juga tuh pas di jalan. Akhirnya balik dah sampai rumah gue nggak ngomong apa-apa. Akhirnya pas besok paginya baru bapaknya ini kok patah kenapa ya? Terusnya sih habis itu ya. Iya habis itu kayak Aduh. iya kok kemarin Ilham nabrak itu, aku nabrak itu, orang nabrak gitu. Ceritanya tadi tuh akhirnya ya udahlah, mau bapak untung gak suruh ganti kan. Iya, nah disitu kayak jadinya kayak bikin apa sih, deg-degan dengan keringat dingin, panik, iya kayak gitu sih. Sampai ngaruh nggak kalau setiap balik motor? Enggak sih, enggak, paling cuman kalau misalnya kayak ada orang kayak gitu lagi, kayak kita lebih udah kita ngalah dulu aja biar dia orang tuh lurus dulu, kita baru belok gitu sih. Jadi lebih kayak apa ya, hati-hati lah Iya, ya, bener. udah hati-hati bawa motor gitu ya kalau di jalan raya. Tapi masnya nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah saya sih nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, cuman itu orangnya Iya, jatuh, kasihan juga, maksudnya kayak udah jatuh tuh kayak diving gitu. Tiduran dulu maksudnya itu kan jalan gede ya, jalan gede. Dia tiduran dulu, aduh, ngeri juga. Takutnya dia kelindes juga sama mobil loh kan. Iya sih. Nah, gitu dah. Kejadian banget itu waktu ini sih. Iya, untungnya nggak apa-apa, cuma sepedanya aja emang banyak kan, sepeda fix itu kan banyak tipis ya. Iya tipis banget. Iya, jadi kayak gua harusnya bulat, dia kayak lonjong gitu jadinya. Oh jadi oval gitu ya? Iya, tuh ngeri banget, makanya aku takut. Kalau fiksi itu pakai torpedo ya biasanya ya. Jadi rem yang ya ke belakang ya. kalau pakai rem yang tangan. Iya. Pakai itu berarti. Jadi otomatis tuh emang sepeda nggak bisa dijalanin lagi karena emang banyak kan udah bengkok kayak udah kayak lonjong gitu. Udah lonjong gitu ya. Kalau misalnya kita naik juga duk. Lu ganti rugi nggak? Oh iya. Tadi makanya gue suruh pulang, lu suruh pergi gitu jadi. Diusir. Alhamdulillah, karena gue nggak disuruh ganti. Diusir. Iya diusir. Apakah dari pikiran kamu waktu masih kecil? Iya makanya itu gue kayak masih bocor, jelas sih bocor gitu. Dilepas aja gitu. Iya, alhamdulillah gitu nggak disuruh ganti. Kalau disuruh ganti panik juga. Tapi masnya lihat nggak waktu itu bapaknya kenapa gitu loh? Luka-luka nggak? Enggak sih, nggak terlalu ngeliatin, cuma ngeliatin sepedanya aja. Sepedanya aja? Iya, terus sepedanya bekasnya juga maksudnya, jadi nggak bisa jalan. Akhirnya kayak itu orang itu kayak ngedrop mobil gitu loh, ngedrop mobil apa namanya sih? Bak. Iya kayak gitu.
Jadi gue akhirnya udah pergi duluan, jadi nggak tahu kelanjutannya gimana. Maaf ya bapak-bapak. Udah lama banget soalnya. Nih buat bapak-bapak yang naik sepeda tandain ya di jalan nih. Namanya Ilham Akbar ya. Hati-hati ya bang. Saya juga hati-hati nih. Oke nih kita kan udah denger nih cerita-cerita dari udah 3 narasumber nih. Tinggal satu lagi. Lu siapa ya? Siapa ya? Siapa Ya. ya? Kayaknya nggak diundang. Oke, bener ya nih. Barangan. Aduh, nih satu jelim nih cewek. Boleh ceritain nih ceritanya Mbak Kayla. Boleh, gue pernah sih ngerasain. Jadi waktu itu gue punya masalah personal kan, Oh, punya masalah personal. personal. Terus awalnya gue nggak sadar gitu, karena kan Gini masalah, kayak guys. karena masalah itu kan emang lumayan membebani pikiran gue kan, sampai mengganggu keseharian gue gitu atau aktivitas gue gitu. Nah terus tiba-tiba ada reaksi tubuh yang gue rasakan, kayak tiba-tiba kok gue sesak nafas ya, terus kok gue tiba-tiba suka tremor gitu, terus kayak nafas gue tuh jadi nggak beraturan gitu loh. Padahal saat itu gue tuh lagi di perjalanan menuju kampus gitu. Terus akhirnya karena gue belum tahu tuh gue tuh kenapa gitu, gue cuma tahu mungkin gue stres karena ada masalah doang gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ke psikolog, untuk konsul ke psikolog, dan ternyata memang di diagnosis itu anxiety, ada anxiety gitu. Terus dari situ gue langsung sadar kayak, oh ternyata reaksi tubuh gue yang waktu itu gue rasain mengarahnya ke anxiety loh gitu. Sebenarnya sih. Tapi kalau gue tahu nih, kira-kira gue tahu nggak sih kayak awal mulanya Mbak kayak gitu kenapa? Mungkin itu bisa jadi terjadi itu karena berulang-ulang kali ya masalahnya, atau mungkin si yang pemicu triggernya ini gitu. Jadi yang tadinya bisa biasa aja menghadapi hal itu gitu, karena berulang jadinya jadi apa ya, Overreaction. iya bukan overreaction sih, jadi berlebihan lah, jadi mengarahnya ke sana secara tidak sadar gitu. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu nih hal itu kamu biasanya itu pemicunya itu dalam hal apa? Biasanya kalau biasanya orang tuh di dalam keramaian aja bisa ngerasain kayak, ih aduh gue sesek banget nih karena ramai banget gitu kan. Cuma kalau gue enggak, kalau gue itu biasanya bisa relapse karena ada triggernya. Triggernya mungkin bisa dari orang, atau bisa juga dari suatu kejadian orang lain yang gue lihat gitu. Tadi kan Mbak kan juga sempat ke psikolog juga ya berarti ya. Pas tahu Mbak diagnosis kayak gitu, perasaan Mbak kayak gimana sih? Rasanya campur aduk sih jujur, karena kayak gue nggak nyangka nih ternyata gue bisa ada di posisi ini gitu. Tapi kayak dari situ bisa buat pembelajaran gue untuk bisa mengatasi itu semua lah gitu. Dari dokter sendiri ada kayak ini nggak saran Mbak itu harus ngapain sih biar nggak gampang ke-trigger atau kayak ya biar seenggaknya buat mencegah hal itu terjadi? Ada, pasti ada. Yang penting kalau yang gue ingat ya, satu hal itu ya harus mengurangi pemikiran berlebih atau overthinking sih jujur. Jujur sih. Untuk salah satu yang gue ingat dari upaya si dokter atau psikolog ini, dia nyuruh gue untuk kurang-kurangin lah overthinking gitu. Atau kalau misalkan ada masalah emang harus diselesaikan aja gitu. Harus positive thinking terus ya Ya, sehari-hari. atau mungkin melakukan kayak gue harus nulis di kertas gitu kan, journaling gitu. Terus nanti kalau misalkan gue relapse bisa baca lagi, atau bisa berobik juga gitu. Tapi pandangan dari orang sekitar gimana? Karena orang sekitar gue nggak banyak yang tahu juga gitu, jadi nggak gimana sih. Pun kalau tahu juga kayak itu bukan aib juga kan. Iya sih. Jadi kayak udah biasa aja. Itu tapi udah berapa lama tuh Mbak? Setahun yang lalu kayaknya. Setahun. Setahun yang lalu. Oh, udah lama juga ya. Lumayan. Semoga sembuh deh ya Mbak ya. Makasih banget. Semoga aman sih aman. Nah guys, barusan kan
gue udah nanya-nanya nih ke narasumber gue soal kayak pengalaman-pengalaman mereka nih tentang kecemasan dan anxiety dan lain-lain gitu ya. Dan gue juga di awal juga udah ngejelasin juga nih secara singkat ke kalian kalau misalnya anxiety itu kayak gimana. Nah, mungkin dari narasumber gue boleh ngejelasin lebih dalam lagi nih terkait anxiety nih. Mulai dari kayak anxiety itu apa sih? Mulai dari kayak menurut pendapat Alvin nih. Coba. Ya, kalau setahu gue sih anxiety itu kayak kondisi orang tuh cemasnya tuh berlebihan sama terus-menerus gitu. Nah, anxiety ini tuh juga beda sama cemas biasa. Kalau cemas biasa tuh yang biasa kita hadapi kayak sebelum ujian. Kayak misalnya kayak, gue bisa nggak ya nanti pas ujian ngerjainnya gitu loh. Nah, kalau anxiety ini tuh yang bisa ngeganggu aktivitas sehari-hari gitu loh. Kalau yang gue tahu sih itu doang sih. Oke. Itu kan udah sedikit dari penjelasan anxiety ya. Selanjutnya mungkin anxiety juga banyak nggak sih kayak jenis-jenisnya gitu? Mungkin dari Kayla bisa jelasin. Anxiety itu kan banyak kan. Mungkin ada beberapa yang bisa gue jabarkan, yaitu GAD atau Generalized Anxiety Disorder, yaitu kecemasan yang takut interaksi sama orang lain gitu karena dia takut dihakimi atau takut dinilai negatif gitu kan. Terus yang kedua ini ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Biasanya ini terjadi karena trauma masa lalu kayak misalkan pelecehan atau mungkin peperangan atau mungkin masa lalu yang menyakitkan lah untuk orang tersebut gitu. Makanya muncullah gangguan si kecemasan itu gitu. Terus yang ketiga ini ada OCD gitu. Dia biasanya kejadian yang berulang-ulang, tindakan yang berulang-ulang. Jadi misalkan kayak lu mau keluar rumah gitu kan, terus udah nutup pintu nih, tapi lu mikir ini gue belum nutup pintu deh, gue harus balik lagi. Padahal sebenarnya lu tuh udah nutup pintu gitu loh. Jadi tindakannya tuh berulang-ulang karena lu tuh ngerasa gak puas atau ngerasa kayak belum deh gitu loh. Tindakan yang atau nggak yang pemerhatiin ini banget apa namanya situasi kebersihan kayak gitu loh. Nah terus mereka ini biasanya yang tadi gue jabarkan itu terjadinya itu setelah nggak lebih dari 6 bulan biasanya baru bisa dikatakan sebagai gangguan anxiety. Ada durasinya gitu ya? Iya, ada durasinya, kurang lebih 6 bulan. Oh guys, tadi jenisnya ada macam-macam gitu ya, ada PTSD, ada OCD juga ya, dan lain-lain yang termasuk dalam kecemasan itu. Dan udah pengertian, ada definisi itu juga ada dari jenis-jenis juga, pasti ada penyebabnya dong. Boleh jelasin dulu dari Umang dulu deh. Oke, biasanya penyebab anxiety disorder ini setahu saya ya lebih ke faktor general, faktor biologis keturunan, sama faktor lingkungan. Dimana faktor lingkungan ini pengalaman seorang anak, guru, atau juga bisa terjadi karena tekanan pekerjaan atau tekanan perkuliahan gitu. Sama kita juga mesti menjaga nggak sih biar kita tuh terhindar dari hal-hal kayak gitu. Kita juga bisa ya selalu positif tinggi lah, contohnya juga dapat lingkungan yang baik, juga teman-teman yang baik yang supportif, biar kita tuh bisa tuh terhindar dari yang nggak anxiety doang ya, juga penyakit-penyakit mental lain juga ya. Oke, tadi kan udah ngejelasin tentang penyebab nih. Coba kita kayak ngobrol-ngobrol tentang dampaknya kali ya. Enak dari Alvin dulu, mungkin bisa bahas lagi Alvin. Kalau dampak sih setahu gue ada kayak fisik sama mental. Kalau fisik itu kayak kita tuh gampang pusing, terus juga tidur kita tuh keganggu, terus juga pencernaan tuh juga bisa kena. Kalau misalnya dampak mentalnya sih kayak gampang marah, terus juga sulit fokus, sama mudah putus asa aja sih. Nah, si anxiety disorder ini juga bisa mempengaruhi hubungan sosial guys. Jadi kayak dia tuh bisa bikin si penderitanya ini menarik diri atau kayak nggak mau interaksi sama orang lain atau sama bahkan sama keluarga sendiri gitu, saking dia merasa semenderita itu lah.
ya dampaknya ya. Nah, kalau udah ngomongin dampak nih, pastinya ada kayak cara mencegahnya nggak sih guys? Nah, kita coba tanya ke Mas Umam dulu nih. Oke, biasanya kalau mencegah anxiety disorder itu dari kita mulai menjaga kesehatan mental ataupun fisik kita. Contohnya kalau misalnya kayak kesehatan fisik, kita harus menjaga pola tidur kita, makan kita, terus seringlah untuk berolahraga untuk menjaga stamina, untuk terus juga kalau misalkan ada gangguan seperti mental, saya sarankan untuk bisa ke psikolog atau ke psikiater untuk konseling, sehingga ada jalan keluarnya nih untuk membantu gangguan mental Anda atau masalah seseorang gitu sih. Ya bisa juga kita kayak terapi perilaku kognitif perilaku itu bisa ngebantu banget tuh kita kayak gimana sih dan nggak cuma kayak gitu. Terus bisa juga dari riset dokter ya psikolog psikiater itu. Kalau yang gue tahu sih juga bisa dari kayak meditasi, yoga gitu. Jadi pokoknya tuh yang bikin nenangin pikiran gitulah. Tapi gue juga mau nambahin guys, kalau misalkan psikolog sama psikiater ini kita agak out of topic, tapi psikolog ini dia cuma bisa memberikan terapi gitu kan, sama diagnosis. Tapi kalau untuk psikiater dia memberikan diagnosis, memberikan terapi juga dan memberikan obat-obatan. Kesimpulan dari anxiety disorder ini tuh penyakit yang lumayan serius ya guys ya, yang nggak bisa dianggap remeh, dan penyebabnya itu bisa dari genetik sama juga ada lingkungan juga tadi, dan penjaganya juga sendiri harus secara fisik dan mental, dan itu tentunya nggak bisa sembarangan orang yang bisa menanganinya gitu loh, harus perlu bantuan profesional kayak psikolog, juga psikiater, dan tentunya juga perlu juga bantuan support dari orang sekitar juga ya guys ya. Oke, saya lanjut. Mungkin buat teman-teman yang sudah nonton podcast ini yang berkaitan dengan gejala-gejala yang kita sudah bicarakan di podcast ini, seperti kayak kecenderungan stres, terus tekanan darah naik, pusing, ataupun yang berkaitan dengan mental dan fisik yang lainnya, kita sangat menyarankan untuk pergi ke psikolog atau psikiater untuk bisa membantu gangguan masalah Anda. Terus juga dari segi fisik seperti yang tadi saya bilang, olahraga, terus pola makan yang teratur, pola tidur yang teratur, dan sebagainya. Itu sih mas kira-kira. Oke, ada tambahan lagi? Oke guys, jadi tambahan dari gue adalah kalian jangan pernah takut untuk datang ke psikolog atau psikiater dengan stigma-stigma negatif orang lain yang nganggep kalau ke psikolog atau psikiater itu orang gila atau ODGJ gitu kan. Jadi kalian tenang aja, karena itu salah satu cara untuk mencegah juga. Jadi nggak harus kita pas udah sakit baru ke psikolog atau psikiater, tapi dari awal aja kita mau ke psikolog untuk tahu nih kita kenapa sih gejala awalnya gitu. Itu boleh gitu. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan pernah ragu untuk konsul ke profesional. Oke, makasih banyak ya guys ya atas waktunya. Terima kasih udah memberikan pengalaman juga dan juga penjelasan tentang anxiety ini kepada teman-teman yang ada di sini. Oke guys, gue tutup acara ngobrol santuy kita bersama narasumber kita yang kece-kece ini. Bye guys, bye bye.